Salam Bapak, Ibu, dan Saudara, terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat Kristus sekalian. Bersyukur pada minggu pagi ini kita dipertemukan dalam kebenaran firman Tuhan, renungan yang kami sampaikan dalam program sharing minggu pagi. Ya, eh, sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya bacakan dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 2, firman Tuhan berkata, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Waktu renungan ini direkam atau ditayangkan pertama kalinya, kita masih dalam suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Belum lama kita merayakan kemerdekaan dan masih terdengar suasananya di sana sini masih terasa di beberapa daerah. Ya, firman Tuhan berkata, Aku berdoa supaya jiwamu sehat-sehat saja, keadaanmu baik-baik, sehat-sehat, dan jiwamu baik-baik saja. Apa artinya ini? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada satu fase setelah kemerdekaan, yaitu yang namanya situasi damai. Seperti bangsa kita, ada masa peperangan, kemudian mengalami masa kemerdekaan, proklamasi disampaikan. Setelah itu tentu ada yang namanya fase kedamaian atau damai, suasana berdamai. Di situ bangsa Indonesia sudah mulai menata kehidupan yang damai, lepas dari penjajahan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Eh, Kita ada satu fase malam kemerdekaan, tapi ada satu masa berikutnya, yaitu kita hidup dalam suasana yang damai. Dan izinkan sharing firman Tuhan kali ini seperti menyambung dari sharing firman yang disampaikan di beberapa ibadah yang Anda ikuti atau yang Anda dengar dari hamba-hamba Tuhan tentang kemerdekaan, tapi saya menyambung dengan uh, tema yaitu berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu apa? Berdamai dengan diri sendiri artinya kita bisa menerima semua keadaan tanpa ada keluhan, tanpa ada protes, tanpa ada situasi-situasi yang menghambat di dalam hati kita. Mari kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Kriteria untuk berdamai dengan diri sendiri yang pertama adalah kuat berjalan dalam iman. Seorang yang bisa berdamai dengan diri sendiri, dia adalah seorang yang kuat berjalan dalam iman. Seorang yang berjalan dalam iman, dia akan mempertahankan imannya sekuat mungkin tanpa dia harus tergoda oleh situasi-situasi apapun juga. Sebagai contoh adalah Daniel dimasukkan ke gua singa. Kita tahu ceritanya. Daniel dalam ketekunannya dia beribadah berdoa kepada Allah, Allahnya bangsa Israel. Setiap hari dia sujud menyembah berdoa dengan kiblat mengarah kepada Yerusalem. Dan itu dianggap sebagai suatu pelanggaran. Kemudian dia dihukum masuk ke dalam gua singa. Dan kita tahu kisah berikutnya adalah singa-singa itu tidak jadi atau tidak memakan dia. Daniel tahu ketika dia beribadah atau berdoa kepada Tuhan Allahnya yang hidup, yang tidak sama seperti orang-orang yang ada di Babel. Resikonya adalah dia akan dihukum. Tapi dia tidak mau kehilangan iman. Dia pertahankan iman. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam situasi yang paling sulit sekalipun, ketika di sana sini kita diberikan fasilitas, ditawarkan fasilitas, kedudukan, jabatan, atau materi, jangan pernah kehilangan iman kita kepada Tuhan. Kalau itu membuat iman kita hilang, dipertaruhkan, tolak, dan jangan lagi kita hanyut oleh fasilitas dunia. Tapi tinggallah di dalam kedamaian dengan mempertahankan iman. Bahkan ada banyak orang yang hari-hari ini demi kepopuleran, seorang akhirnya meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus. Hari ini saya mau sampaikan, pertahankan iman. Seorang yang berdamai dengan diri sendiri, dia bisa mempertahankan iman. Sekalipun ditawarkan berbagai kenikmatan dunia, sekalipun ditawarkan berbagai situasi yang menyenangkan dalam kehidupan. Orang yang berdamai dengan diri sendiri, dirinya sendiri, dia bisa pertahankan iman. Dia kuat berjalan dalam, tidak salah dalam memilih pasangan hidup, tidak sembarangan dalam menerima jabatan atau karir yang membuat dia kehilangan Kristus. Yang pertama, ciri-ciri atau kriteria seorang berdamai dengan diri sendiri. Dia bisa mempertahankan iman. Yang kedua,
Orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri adalah seorang yang kuat menanggung penderitaan. Ada satu contoh yaitu Tuhan Yesus tidur di buritan kapal, di buritan perahu. Dia tertidur, padahal kiri kanan muka belakang adalah angin ribut gelombang yang membuat perahu itu tergoncang. Dan murid-murid berusaha untuk mengantisipasi, mengatasi supaya tidak tenggelam. Tapi Yesus bisa tertidur di tengah angin yang tidak menentu. Itu adalah ciri-ciri orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri. Sekalipun kiri kanan muka belakang masalah itu menghambat atau menghantui pikiran, dia tahu pada siapa berharap. Seorang yang berdamai dengan dirinya sendiri tidak akan panik, nggak akan gelisah. Sekalipun di telinga kanan dia mendengar ada masalah, di telinga kiri ada pergumulan yang harus dia selesaikan. Di otak ini ada banyak hal yang menanggung hidupnya. Tapi dia tahu kepada siapa dia berharap. Kepada Tuhan yang hidup. Dan dia tidak akan pernah kehilangan kekuatan iman. Seorang yang bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia kuat menanggung penderitaan. Tidak akan mudah mengeluh, tidak akan kecewa. Bahkan tidak akan menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Bahkan juga tidak menyalahkan diri sendiri. Seorang yang bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia tidak menyalahkan atau kecewa atau kepahitan dengan situasi apa. Dia tidak akan mudah berkata, oh ini salahnya dia, oh ini karena dia saya mengalami seperti ini, oh ini karena perbuatannya, perkataannya saja jadi seperti ini. Dia tidak akan sakit hati, akan kecewa. Dia akan hadapi dengan senyum. Satu kali ada seorang yang sharing kepada saya. Dia berkata bahwa uh, pendeta yang dia ajak sharing itu tidak. Dia satu kali sharing kepada pendeta karena masalah ekonomi begitu berat dia hadapi. Dan pendeta ini berkata, Ibu berdoa, kuatkan iman, ya, sebagaimana yang hamba Tuhan sampaikan. Berdoa, kuatkan iman, uh, terus untuk jangan menyerah untuk memulai lagi usaha, bekerja dengan baik, dan sebagainya. Tapi ibu ini tidak terima. Dia berkata kepada saya, enak saja pendeta ngomong, beriman, beriman, beriman. Sementara saya sudah keluar dari pintu ruangannya, dia sudah lupa juga dengan masalah yang saya hadapi. Dia seorang yang tidak mudah bisa menerima keadaan. Ya memang namanya hamba Tuhan pendeta, kita cuma bisa support, kita bisa mendukung dalam doa, kita bisa menopang di dalam penguatan-penguatan firman Tuhan. Tapi selebihnya bukankah setiap kita yang menghadapi situasi itu. Pendeta tersebut, hamba Tuhan tersebut, atau kami sebagai hamba Tuhan, tentu tidak menyertai Anda dalam kehidupan Anda setiap hari. Disitulah kita kuat menanggung penderitaan kita. Kita percaya kepada siapa kita berharap. Amin. Seorang yang berdamai dengan diri sendiri, dia kuat menanggung penderitaan. Sama seperti tiga pemuda Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dimasukkan dalam dapur api, dia berkata, seandainya Tuhan yang kami sembah menolong kami, kami aman, maka kami akan tertolong. Tapi kalau seandainya kami tidak tertolong, kami nggak akan menyembah patung buatanmu itu. Dia berkata kepada Raja Nebukadnezar yang membuat perintah untuk membawa orang-orang ini ke dalam dapur api. Dan akhirnya kan mereka dibawa ke dalam dapur api, perapian yang menyala. Puji Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Orang yang berdamai dengan dirinya sendiri, dia kuat menanggung penderitaan dan berkata, kalau Tuhan menolong, puji Tuhan. Kalau Tuhan nggak menolong, ya nggak apa-apa. Saya tetap berharap pada Tuhan. Demikian juga setiap kita. Beranikah kita kuat menanggung penderitaan? Poin pertama, orang yang berdamai dengan dirinya sendiri, dia kuat berjalan dalam iman. Yang kedua, kuat menanggung penderitaan. Yang ketiga, yaitu kuat untuk tidak jatuh bangun dalam dosa. Ada satu contoh, yaitu Rasul Paulus, dia berkata bahwa di dalam kitab Filipi pasal 3, segala sesuatu yang dulu merupakan kesenangan bagi dia, sekarang segala sesuatunya aku anggap rugi, bahkan aku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus melebihi semua. Dia mau berkata bahwa yang lalu itu sudah aku tinggalkan. Aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapan. Orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tidak mudah jatuh bangun dalam dosa. Orang yang mudah jatuh bangun dalam dosa itu belum aman dengan dirinya. Dia mudah mencari kepuasan-kepuasan di sekitarnya. Mudah mencari kepuasan dari luar. Belum ada ketenangan, kepuasan dalam dirinya. Melihat perempuan seksi cantik, dia coba
untuk mengentertain kepada perempuan. Lihat laki-laki lain yang lebih baik dan membandingkan dengan suami. Atau mungkin juga mudah terangsang melihat video-video yang mengarah pada seksual pornografi. Atau dalam tekanan ekonomi dan sebagainya, akhirnya orang jadi mudah jatuh bangun dalam dosa. Hari ini saya mau berkata, damai dengan diri sendiri, puas dengan apa yang ada, dan kuatkan diri kita untuk berharap kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang mudah berdamai dengan diri sendiri. Ayat terakhir saya bacakan dari Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan berhati. Sahabat Kristus, karena kita memiliki hati atau kehidupan yang mau berdamai dengan diri sendiri, sehingga kita menghadapi situasi yang ada di dunia ini dengan kuat, dengan keteguhan hati, dan dengan pengharapan yang pasti pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, Tuhan berkati setiap anak-anakmu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kiranya kami kuat di dalam Engkau, berjalan teguh di dalam Engkau, dan memiliki hati yang mau berdamai dengan diri sendiri, sehingga tidak mudah pahit, tidak mudah kecewa, tidak sakit hati, tidak menyalahkan siapapun menghadapi situasi-situasi yang ada di sekitar kami. Tapi kami jadi pribadi yang kuat berjalan teguh dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mudah berdamai dengan diri sendiri. Salam dari saya, Pendeta Oki Rarjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.